Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Komunikasi terapeutik pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Konsep kelompok. A. Definisi kelompok. 1. Kelompok adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain dengan tujuan atau kepentingan tertentu. Kelompok dapat berisi beberapa orang atau ribuan orang, tergantung pada tujuan dan sifat kelompok tersebut. Karakteristik umum kelompok mencakup: A. Interaksi. Anggota kelompok berinteraksi secara langsung atau tidak langsung. B. Tujuan bersama. Kelompok memiliki tujuan, visi, atau kepentingan bersama yang menggerakkan aktivitas mereka. C. Identitas kelompok. Anggota kelompok mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. D. Struktur. Kelompok memiliki struktur internal, seperti pemimpin atau aturan tertentu. E. Dinamika. Kelompok memiliki dinamika sendiri yang memengaruhi cara anggotanya berperilaku dan berinteraksi. B. Jenis kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat beragam. Beberapa jenis kelompok yang umum mencakup: 1. Keluarga, kelompok inti dalam masyarakat, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga lainnya. 2. Keluarga dalam hukum, famili, kelompok yang mencakup anggota keluarga inti dan juga mereka yang dianggap sebagai anggota keluarga dalam hukum, seperti pasangan yang belum menikah atau anak angkat. 3. Kelompok teman, kelompok yang dibentuk berdasarkan minat atau kesamaan antara individu. Ini dapat mencakup teman sekolah, teman kerja, atau teman yang memiliki hobi yang sama. 4. Kelompok kerja, kelompok yang bekerja bersama dalam lingkungan kerja atau organisasi tertentu. 5. Kelompok sosial, kelompok yang berfokus pada aktivitas sosial, seperti klub olahraga, klub buku, atau komunitas agama. 6. Kelompok masyarakat, kelompok yang lebih besar yang mencakup warga masyarakat dalam skala yang lebih luas, seperti komunitas kota atau kelompok advokasi sosial. C. Peran individu dalam kelompok. Setiap individu dalam kelompok memiliki peran atau fungsi tertentu. Peran individu dalam kelompok dapat bervariasi berdasarkan jenis kelompok dan tujuannya. Beberapa contoh peran individu dalam kelompok mencakup pemimpin, fasilitator, pemecah konflik, atau anggota yang memberikan kontribusi khusus dalam tugas-tugas kelompok. D. Dinamika kelompok. 1. Hierarki. Kelompok sering memiliki hierarki, yang menentukan tingkat kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki oleh anggota kelompok. Ini dapat mencakup pemimpin formal, atau informasi yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kelompok. 2. Norma. Norma adalah aturan dan standar perilaku yang diikuti oleh anggota kelompok. Norma dapat memengaruhi cara anggota kelompok berinteraksi dan membuat keputusan. 3. Konflik. Konflik adalah bagian dari dinamika kelompok yang bisa muncul ketika ada perbedaan pendapat, nilai, atau tujuan di antara anggota kelompok. 4. Penanganan konflik dengan efektif adalah keterampilan penting dalam komunikasi terapeutik dalam kelompok. Pemahaman karakteristik kelompok ini penting dalam konteks komunikasi terapeutik karena membantu dalam menilai dan memahami cara komunikasi berjalan dalam berbagai situasi kelompok dalam masyarakat. Ini juga memungkinkan untuk membangun keterampilan berkomunikasi yang lebih efektif dengan berbagai kelompok. Komunikasi efektif pada kelompok dan masyarakat. A. Pentingnya komunikasi efektif dalam berinteraksi dengan keluarga, kelompok dan masyarakat. Komunikasi efektif memiliki peran sentral dalam interaksi dengan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ini penting karena: 1. Membangun hubungan yang sehat. Komunikasi yang baik memungkinkan individu untuk membangun hubungan yang sehat, kuat, dan saling mendukung dengan anggota keluarga, teman-teman, atau masyarakat di sekitarnya. 2. Pemahaman yang lebih baik. Komunikasi yang efektif memungkinkan individu untuk lebih memahami pandangan, perasaan, dan kebutuhan orang lain. Ini membantu dalam mengatasi perbedaan dan konflik.
B. Faktor yang memengaruhi komunikasi dalam konteks kelompok dan masyarakat. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi komunikasi dalam konteks kelompok dan masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup: 1. Budaya. Perbedaan budaya dapat memengaruhi gaya komunikasi dan norma. Memahami budaya individu atau kelompok adalah kunci untuk berkomunikasi dengan efektif. 2. Konteks sosial. Konteks sosial juga berperan penting. Misalnya, cara berbicara dalam lingkungan kerja mungkin berbeda dengan cara berbicara di kelompok teman. 3. Keterampilan komunikasi. Kemampuan individu untuk berkomunikasi, termasuk keterampilan mendengarkan dan berbicara, memainkan peran besar dalam efektivitas komunikasi. 4. Kepercayaan dan kehormatan. Kehormatan terhadap orang lain dan membangun kepercayaan adalah faktor kunci dalam komunikasi yang efektif. C. Kemampuan mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mendengarkan aktif adalah keterampilan penting dalam komunikasi. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh kepada pembicara, memahami pesannya, dan menanggapi dengan cara yang menunjukkan pemahaman dan minat. Memberikan umpan balik yang konstruktif adalah cara untuk memberikan tanggapan yang positif, membantu, dan mendukung. Ini dapat memperkuat hubungan dan membantu dalam memecahkan masalah. D. Keterampilan berbicara dan berkomunikasi dengan penuh empati. Kemampuan berbicara dengan jelas dan efektif adalah keterampilan berkomunikasi yang penting. Ini mencakup penggunaan kata-kata yang tepat, pengaturan suara yang baik, dan penyampaian pesan yang mudah dimengerti. Berkomunikasi dengan penuh empati berarti memahami perasaan dan pandangan orang lain. Ini membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang mendukung dan membantu dalam mengatasi konflik. Dalam komunikasi terapeutik dengan keluarga, kelompok, dan masyarakat, penting untuk memahami bahwa komunikasi adalah proses dua arah. Selain kemampuan berbicara, kemampuan mendengarkan dan berempati adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan efektif. Teknik komunikasi pada kelompok dan masyarakat. A. Berbicara di depan umum dan keterampilan presentasi. Berbicara di depan umum adalah kemampuan untuk berbicara di depan audiens yang lebih besar, seperti dalam pertemuan, seminar, atau acara publik. Keterampilan presentasi melibatkan cara menyusun pesan, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, pengaturan suara, dan penggunaan alat bantu visual jika diperlukan. Tujuan dari berbicara di depan umum adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mempengaruhi audiens. B. Memfasilitasi diskusi kelompok dan pertemuan. Memfasilitasi diskusi kelompok dan pertemuan adalah kemampuan untuk mengelola dan memandu interaksi dalam kelompok atau pertemuan. Ini mencakup kemampuan mendefinisikan agenda, memimpin diskusi, menghargai pendapat semua anggota, dan mencapai tujuan dari pertemuan tersebut. Fasilitator harus memastikan bahwa komunikasi dalam kelompok atau pertemuan berjalan efektif. D. Menangani konflik dan perbedaan pendapat dalam kelompok. 1. Menangani konflik adalah kemampuan untuk mengatasi konflik yang muncul dalam kelompok atau pertemuan. Ini melibatkan mendengarkan semua pihak, mencari solusi yang adil, dan memfasilitasi komunikasi yang memungkinkan resolusi konflik. 2. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kelompok, tetapi penting untuk mengelolanya dengan baik. Ini mencakup keterampilan berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan atau kompromi, jika mungkin, dan menjaga hubungan yang sehat. E. Keterampilan berkomunikasi lintas budaya dan inklusif. 1. Keterampilan berkomunikasi lintas budaya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini mencakup pemahaman tentang norma budaya, bahasa tubuh, bahasa verbal, dan nilai-nilai yang berbeda. 2. Keterampilan berkomunikasi inklusif adalah kemampuan untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang menyambut semua orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki kebutuhan khusus atau berbeda secara kultural. Ini mencakup penggunaan bahasa yang inklusif, mendengarkan dengan empati, dan memahami kebutuhan beragam audiens. Dalam konteks komunikasi terapeutik pada keluarga, kelompok, dan masyarakat, penguasaan teknik-teknik ini membantu dalam memfasilitasi dialog yang efektif, memecahkan konflik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman dan kolaborasi yang baik.
Komunikasi massa. A. Definisi komunikasi massa dan perannya dalam masyarakat. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada audiens yang luas, terutama melalui media seperti televisi, radio, internet, media sosial, cetak, dan lainnya. Ini adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mencapai halayak yang besar dan beragam. Peran utama komunikasi massa adalah menyebarkan informasi, hiburan, pendidikan, dan memengaruhi opini serta perilaku masyarakat secara luas. B. Media massa dan berbagai bentuknya. Media massa mencakup berbagai platform dan format komunikasi. Ini termasuk televisi, radio, surat kabar, majalah, situs web berita, media sosial seperti Facebook dan Twitter, platform berbagi video seperti YouTube, dan banyak lagi. Setiap jenis media memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. C. Pengaruh media massa terhadap opini publik dan perilaku masyarakat. Pengaruh media massa pada opini publik dan perilaku masyarakat sangat signifikan. Media massa memiliki kemampuan untuk membentuk pandangan masyarakat tentang isu-isu tertentu, memengaruhi preferensi politik, mempengaruhi budaya populer, dan bahkan memengaruhi keputusan pembelian dan konsumsi. Media massa juga dapat memicu perubahan sosial dan politik. Media massa memiliki kemampuan untuk menyajikan berita dan informasi secara cepat, menciptakan tren, dan memicu diskusi. Namun, pengaruhnya juga dapat menjadi kontroversial karena media dapat memilih bagaimana mereka menyajikan informasi dan bagaimana mereka memilih isu-isu yang mereka liput. D. Etika dalam komunikasi massa dan tanggung jawab media. 1. Etika dalam komunikasi massa adalah prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh media dan praktisi komunikasi massa. Ini mencakup prinsip seperti kebenaran dan keadilan dalam penyajian berita, penghormatan terhadap privasi individu, penghindaran stereotip dan diskriminasi, serta kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan seimbang. 2. Tanggung jawab media adalah konsep bahwa media massa memiliki tanggung jawab sosial dalam menyediakan informasi yang bermanfaat dan akurat kepada masyarakat. Ini juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga integritas jurnalistik dan menghindari bias yang tidak adil dalam liputan berita. Dalam era modern, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran media massa, dampaknya, dan mengikuti prinsip-prinsip etika dalam komunikasi massa untuk menjaga integritas dan kredibilitas media.